Pria itu mengunci putrinya di dalam mobil. Kemudian dia pergi menemani cinta pertamanya dan putranya ke pusat perbelanjaan. Dengan penuh perhatian, si pria mengipasi anak itu agar dia tetap nyaman. Sementara putri kandungnya sendiri menderita di dalam mobil di mana suhu melonjak panas yang menyebabkan dia dehidrasi. Gadis itu menggunakan sedikit kekuatannya untuk menghubungi sang ayah. Tetapi ayahnya menolak panggilan itu dan melanjutkan bermain dengan putra cinta pertamanya. Karena baterai iPad-nya hampir habis, gadis itu akhirnya menelpon sang ibu dan pada saat ini ibunya sedang rapat. Dia menjawab teleponnya dan mendengar bahwa putrinya sedang menangis memohon bantuan. Dengan panik dia bertanya di mana lokasinya. Namun sebelum gadis itu bisa menjawab, dia pingsan dan panggilannya terputus. Tiba-tiba wanita itu teringat bahwa hari ini sang suami yang menjemput putri mereka. Dia segera menelpon sang suami dan selingkuhannya itu melihat panggilannya. Dia merasa kesal dan dengan sengaja menutup panggilan itu. Istrinya merasa sangat khawatir dan segera beralih ke timnya untuk meminta bantuan. Mereka semua bergegas mencari gadis itu dan berharap putrinya bisa segera diselamatkan. Tiba-tiba teleponnya berdering dan asistennya mengatakan bahwa mereka telah menemukan keberadaan suaminya yang sedang bersama wanita lain. Dengan bantuan banyak orang, sang ibu akhirnya menemukan putrinya. Tetapi gadis itu sudah tidak sadarkan diri dan dia berusaha keras untuk menyelamatkannya. Tiba-tiba asistennya datang dan langsung menghancurkan kaca mobil. Dia segera menggendongnya keluar dari mobil dan dokter menyarankan agar wanita itu tetap menunggu sementara mereka akan menyelamatkan putrinya. Wanita selingkuhannya mengatakan bahwa istrinya telah menghancurkan mobilnya. Dia menuduh istrinya merusak mobilnya karena cemburu. Sang istri merasa jijik padanya dan hampir memukul wanita selingkuhannya itu. Tetapi ketika dia melihat putranya, tiba-tiba dia mengurungkan niatnya. Kemudian dia memberitahu suaminya bahwa putri mereka sedang dirawat di rumah sakit. Tetapi wanita itu mengatakan bahwa istrinya berbohong dan hanya mencoba mencari perhatian. Tanpa diduga pria itu setuju dengannya dan dia berjanji untuk menemani putri mereka esok hari. Ketika di rumah sakit, dokter memberitahu sang ibu bahwa putrinya sudah tidak bisa tertolong. Dia tidak percaya dan memohon kepada dokter untuk menyelamatkannya. Tetapi dokter tidak dapat berbuat apa-apa dan wanita itu menangis sampai dia tidak sadarkan diri. Tiba-tiba wanita itu terbangun dan melihat putrinya berada di sampingnya. Dia dengan cepat memeluknya dan bersumpah untuk tidak meninggalkannya lagi. Tetapi detik berikutnya gadis itu tiba-tiba menghilang. Wanita itu ketakutan dan berusaha mencari keberadaan putrinya. Asistennya harus menahan wanita itu dan menjelaskan bahwa putrinya sudah meninggal. Hingga akhirnya wanita itu menghadiri upacara pemakaman putrinya. Dia melempar cincin kawinnya dan melihat putrinya ditutupi kain putih. Tiba-tiba sang suami mengingat janjinya dan memutuskan untuk melihat putrinya di rumah sakit. Di dalam mobil, sang pengemudi memberitahu tujuannya bahwa mereka akan menuju ke rumah duka. Sang suami tercengang hingga akhirnya pria itu tiba di rumah duka. Tetapi semua sudah terlambat dan dia hanya bisa melihat foto putrinya saja. Dengan gila dia menampar dirinya sendiri dan berlari untuk menemui sang istri. Kemudian sang istri menyerahkan iPad putri mereka untuk membaca pesan-pesan yang dikirim putrinya sebelum dia meninggal. Pria itu akhirnya menyadari bahwa dialah yang menyebabkan kematian putrinya. Diliputi rasa bersalah, pria itu berjalan ke arah jendela dan terjatuh dari atas gedung. Di saat bersamaan, cinta pertamanya menyusul dan dia mendarat di atas wanita selingkuhannya. Pada akhirnya dua orang yang kejam menemui ajal mereka bersama-sama.